Bimbing aku Tuhan Allah dalam dunia gelap. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, kenyangkanlah jiwaku, kenyangkanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, menyembuhkan jiwaku. Berjalanlah di depanku dengan tiang awanmu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita Injil, kabar sukacita bagi kita, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40, dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40, ayat 27 sampai dengan 31, saya akan bacakan untuk kita, mari dengarkan bersama-sama. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, siapapun orangnya, selama dia hidup di dunia ini, pasti dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah ataupun pergumulan. Walaupun pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh setiap orang itu berbeda-beda, tetapi intinya semua orang tetap akan mengalaminya. Masalah atau pergumulan yang dimaksud itu juga beraneka ragam, bisa berupa penyakit, kegagalan, perlakuan buruk orang lain, atau bisa jadi dia mendapatkan permasalahan atau pergumulan dikarenakan kesalahannya sendiri. Selain itu, cara masing-masing orang dalam menyikapi masalah itu juga berbeda-beda. Ada orang yang berhikmat dengan positive thinking, tapi ada juga orang yang sibuk dengan protes dan kecewa karena masalah atau pergumulan yang dihadapinya. Seperti yang kita hadapi hingga hari ini dalam masalah pandemi COVID-19. Kita tahu sudah hampir 1 tahun pandemik ini mewabah dalam kehidupan kita. Dan hingga hari ini bahkan tiada satu orang pun yang tahu kapan itu akan berakhir.
Hal ini bisa jadi memunculkan berbagai pertanyaan di benak kita. Pertanyaan yang mengatakan, bagaimanakah nanti akhirnya? Lalu, masihkah daya tahan tubuhku, daya tahan tubuh kita mampu untuk membatasi atau memberi kita pertahanan supaya tidak menjadi pasien penderita COVID? Lalu, akankah hidup akan lebih baik kalau nanti pandemik ini akan berlalu? Seperti apakah kehidupan kita? Bagaimanakah situasi? Apakah bisa dikatakan normal senormal-normalnya sebelum pandemik ini ada? Atau justru masih dalam situasi seperti yang kita hadapi pada saat ini? Semua pertanyaan-pertanyaan ini tentu menggelisahkan. Bahkan bisa jadi pertanyaan itu menggiring kita kepada satu titik yang menyatakan bahwa seolah-olah Tuhan sudah tidak lagi peduli kepada umatnya. Sebab kalau Tuhan peduli, kalau Dia mengasihi, kalau Dia adalah Tuhan yang berkuasa, mengapa hingga hari ini persoalan atau pergumulan kita dalam pandemik ini belum juga terselesaikan atau berakhir? Di manakah Dia? Apakah kuasa dan mukjizatnya itu masih nyata, masih berlaku hingga dalam kehidupan pada saat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa membawa orang menjadi sesat pikir, meragukan bagaimanakah kemahakuasaan Tuhan, meragukan apakah Dia adalah Tuhan yang dikenal pada zaman dulu sebagaimana yang diberitakan dalam kitab suci. Semuanya bisa membawa orang masuk kepada pemikiran yang salah. Seperti itu jugalah yang dialami oleh umat Israel saat mereka di dalam pembuangan. Digambarkan dalam nats kita hari ini, Nabi Yesaya tengah berhadapan dengan orang-orang yang menderita. Menderita secara fisik, menderita juga secara psikis. Mereka memandang dirinya sebagai orang yang malang, sebagai orang yang gagal, dan bahkan tidak punya masa depan yang baik. Kondisi itulah yang membuat mereka kecewa terhadap Allah. Mereka lama terkurung dalam perasaan ini, sehingga bagi mereka sulit untuk menerima berita dan janji kelepasan dari Tuhan. Ketiadaan percaya terhadap Tuhan, terhadap berita yang disampaikan oleh hamba-hambanya, mulai menjalar dalam kehidupan setiap umat. Mereka tidak punya keberanian lagi mengambil resiko iman, karena mereka lebih dikungkung oleh pergumulan, oleh penderitaan, oleh kesusahan, oleh kesakitan yang mereka alami. Pada saat itu, kehormatan dan harga diri mereka sudah tiada lagi, hanya dikarenakan ketaatan yang harus mereka tunjukkan kepada penguasa yang menawan mereka. Perkataan dalam hati mereka hanya berisikan, daripada kita menaruh harap kepada Tuhan tetapi pertolongannya tak kunjung datang, biarlah kita tetap seperti ini. Di awalnya mereka adalah umat yang memiliki keyakinan penuh akan kuasa Allah. Ketika mereka mendengar bagaimana Allah membebaskan para nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Pertolongan Tuhanlah yang menuntun mereka keluar dari penderitaan, masuk kepada kehidupan yang baru. Penyelamatan itu mengembalikan harapan mereka yang hampir punah. Tetapi ketika masuk dalam masa mereka di dalam pembuangan Babel, ternyata hal itu mereka tidak kunjung rasakan. Mereka merasa seolah-olah mereka ditinggalkan oleh Tuhan.
Bahkan mereka merasa bahwa Tuhan mereka tidak sanggup menolong mereka. Keadaan inilah yang membuat umat itu menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Mereka hanya mengikuti alur kehidupan yang ada. Seakan-akan harapan mereka untuk bangkit kembali sudah sirna. Akibat dari rasa kecewa dan putus asa itulah membuat mereka buta, membuat mereka lupa, membuat mereka kehilangan pengenalan akan siapa itu Tuhan Allah yang sebenarnya. Akan siapakah Tuhan Allah itu yang dikatakan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mereka lupa bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan yang ingkar janji. Dia bukan Tuhan yang selalu tidur. Dia bukan Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa seperti dewa-dewa Baal yang disembah oleh umat yang lain. Mereka harus kembali disegarkan ingatannya bahwa sekalipun di dalam pembuangan, sekalipun di dalam penderitaan, Dia Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Apa yang dahulu Dia ikrarkan kepada nenek moyang mereka, yaitu akan selalu menyertai dan memberkati mereka dalam segala masa, dalam situasi apapun, akan tetap Dia tunaikan. Pembuangan itu hanyalah bagian dari rencana Allah untuk mendidik dan membentuk mereka menjadi bangsa yang lebih kuat, menjadi teladan kelak bagi umat yang lain, sekaligus juga menjadi cara untuk Tuhan menunjukkan keadilannya kepada mereka. Dia adalah Tuhan yang adil. Walaupun umat itu adalah umat pilihannya, tetapi barang siapa yang melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran atau melakukan dosa, apalagi itu dengan cara disengaja, maka dia akan beroleh hukuman. Akan tetapi perlu diingatkan, hukuman diberikan bukan untuk membuat mereka menjadi mati atau hilang harapan, tetapi adalah untuk mengingatkan, membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Ketika mereka di dalam pembuangan, notabene itu adalah dikarenakan pemberontakan mereka sendiri kepada Tuhan Allah. Bukan karena Tuhan merancangkan supaya mereka musnah, tetapi adalah mendidik, mengubahkan, dan membentuk mereka menjadi benar-benar umat pilihan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan dalam ayat 27, saking putus asanya, umat Israel pun jatuh kepada pemahaman bahwa Tuhan itu bersembunyi dari mereka dan kehidupan mereka sudah tidak diperdulikan lagi. Allah sudah tidak lagi prihatin kepada mereka. Dikatakan Allah itu benar-benar jauh dari mereka. Pernyataan itu menggambarkan suatu sikap putus asa yang amat sangat. Mereka menyimpulkan bahwa Allah sudah tiada lagi bersama-sama dengan mereka. Padahal kenyataannya Allah tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Hal itu terlihat dari pengutusan hamba-hambanya ke tengah-tengah umat itu selama mereka di dalam masa pembuangan. Silih berganti Allah mengutus para hambanya dengan tujuan untuk menguatkan, menghibur, membangkitkan semangat dan harapan mereka kembali, sembari mengingatkan mereka akan segala kesalahannya. Hal itu boleh kita lihat di awal pertama sekali pasal 40 ini. Ketika diserukan di sana, hiburkanlah, hiburkanlah, tenangkanlah, perhambaannya telah berakhir, kesalahannya telah diampuni. Hal itu tentunya kalau kita pahami, kalau kita maknai dengan baik, menandakan bahwa Allah selalu memperhatikan mereka. Allah selalu care terhadap mereka. Melihat segala penderitaan, mendengarkan doa dan seruan penyesalan mereka.
tidak ada satu kalimat pun yang terlewatkan dari pendengaran Allah. Tidak ada satu pun momen yang Allah lewatkan tentang mereka. Itulah mengapa di ayat 27 diawali dengan kalimat tanya yang mengatakan mengapa? Hal ini ingin memperlihatkan bahwa apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan Allah itu adalah salah. Sesungguhnya Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun umat itu mendukakan hatinya, namun kasih dan penyertaannya tetap dan bahkan akan selalu ada buat mereka. Dia selalu menenangkan mereka supaya mereka kuat dalam menjalani kehidupannya. Dan hingga hari ini hal itu harus kita akui bahwa penyertaannya selalu setia sepanjang masa kehidupan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah hendak mengingatkan supaya mereka tidak meragukan Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi dan memperhatikan mereka. Mereka harus percaya dan menanti-nantikan Allah, bukannya berkata buruk atau berkeluh kesah seolah tiada lagi pengharapan bahwa mereka akan dipulihkan, bahwa mereka akan dikembalikan, bahwa mereka itu akan diselamatkan. Mereka harus selalu diingatkan. Dan kepada mereka yang menanti-nantikannya dengan sabar dan penuh pengharapan, bahkan dikatakan dengan lebih tegas lagi, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sehingga mereka sanggup melewati badai persoalan sebesar apapun yang mendera kehidupan mereka. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mendorong mereka untuk tetap menantikan Tuhan. Karena kekuatan orang percaya bukan berasal dari apa yang ada di dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia, dikatakan mereka seumpama burung raja wali yang tatkala ada badai menyerang, tidak pernah terbang menghindar sejauh mungkin dari badai itu. Tetapi justru ia membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, maka si Raja Wali itu dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Bagi dia, bagi burung Raja Wali itu, kedahsyatan badai justru berdampak positif baginya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, songon Israel na putus asai, songonido jok-jok nguluta. Jok-jok madele, jok-jok putus asa, tanpa harapan dohita mangadu pihak persoalan ningolu. Nalam leleng, lam rumit. Ra adong do sian hita natongon menghadapi situasi na kritis. Daksai boy dohonon sudah na ubigi jami taon nuaing di bagasan hahipason. Sudah na ubigi jami taon nuaing di bagasan las niroha. Sudah na ubigi jami taon nuaing akka usahana akka ulaon na iringgam mardalan jala menghasilkan income yang menjanjikan. Surau do nuaing hamua manginang manang didia pi hamu na ubigi jami taon adong gotongom mengadupi persoalan. Alani parsahiton nanung nania liling na may mahon hamamalum haledang rajup pang dope. Adong go nuaing suraon na ubigi jami taon di bagasan na may mahon nania liling na diak kaparianak konon nunga marubat nunga berusaha alay dang rajup pang dopena di ianakon di tonga-tonga ni keluarga. Adong dora na ubigi jami taon suraon nuaing
nungaloja marhoi-hoi laho mangula, alai soraboy do penadapo nanguluna na dumenggan. Nabui berkata cukup, tidak berlebih, tidak kurang, hanya dengan berkata cukup. Banyak yang tengah menghadapi pergumulan. Di situasi nasongoni, boy do hita gabi madele, ujung na gabi haruar hata na maduksyan pamanganon, nunga madao bede batasi anaw, nunga ditutuk de bata pinggol na tutangyaku, dohot si malolong na pe, dang be marnida hahacitokko. Manang songon nido ni edetai, si pata say suku-sukun rohakku, say lulu-lulu, di dia do de bata. Tung tagamod do nalaw maddaw, de bataku sianaw, lulu-lulu do rohaki, di dia do de bataki. Buasa tung tadi konom muaw, damang dainang, idong oluon. Dakya hita malua, sian keadaan namaol. Ra, si pata peta adopido, tidak hanya satu masalah dalam satu hari. Bisa saja permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi itu sudah tumpang tindih. Belum selesai masalah hari ini, sudah datang lagi masalah esok hari. Belum lagi selesai masalah yang satu, sudah datang lagi masalah yang lain. Bertumpuk-tumpuk masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Memang semua tergantung ukurannya. Walaupun masalah itu banyak datang, tapi belum tentu takarannya itu sama. Ada yang ringan, ada yang berat. Idora, dak pula salah mulu adong madok. Banyak manusia mati bukan karena terlampau keras bekerja, tetapi karena khawatir berlebihan. Banyak manusia mati bukan karena terlampau keras bekerja, tetapi karena khawatir berlebihan. Viktor Frankl, survivor dari Camp Nazi di Auschwitz, berkata, mereka yang dipenjara kehilangan iman akan masa depan, pasti akan binasa. Yang kehilangan iman pada masa depan, akan kehilangan pegangan rohani juga. Mereka yang dipenjara kehilangan iman akan masa depan, pasti akan binasa. Yang kehilangan iman pada masa depan, akan kehilangan pegangan rohani juga. Itulah sebabnya selalu diserukan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tinggako kamu mana sana hinol sohon ni rohamuna tu ibana. Ai disarihod dohamu. Pasahat madalamu tu Jehovah jalahaposi ibana. Asa ibana paturehon. Lebih lanjut dalam Matius 7 ayat 7. Didok, pangido hamuma say nalehonod do dihamu. Lului hamuma say najupangat do hamu. Tuktuhi hamuma say naukapod do dihamu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, saudara-saudari dimanapun Anda berada saat ini, marilah kita mengandalkan penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, serta memelihara iman yang dewasa dalam menghadapi pertandingan iman, agar kita dimampukan mencapai garis akhir dan beroleh mahkota kehidupan kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita dan bagi segenap orang beriman. Janganlah mata kita 100% tertuju kepada masalah itu, sehingga seluruh hidup kita dikuasai oleh masalah itu. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang jauh lebih besar dan berkuasa atas masalah yang kita hadapi. Nantikan dan percayailah Tuhan yang memberi kekuatan baru padamu, agar kemudian Anda berlari tak lesu dan berjalan tak letih dalam pergumulan hidupmu. Milikilah mental juara,
Kita adalah pemenang, karena orang yang berpikir tentang kekalahan, maka dia akan kalah. Tetapi kalau orang berpikir akan kemenangan, maka dia juga akan beroleh kemenangan. Andalkanlah Tuhan dalam menghadapi segala permasalahan hidup, karena terlalu kecil kepala kita untuk memikirkan semua persoalan hidup ini. Terlalu kecil mata kita untuk melihat solusi problem yang kita hadapi. Ingatlah, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah adalah kekuatan kita. God sees your trouble. He always be with you, dan memberikan kekuatan bagi orang yang datang meminta kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kami bersyukur atas segala penguatan daripadamu. Ketika kami menyadari bahwa perjalanan hidup kami tidaklah selalu mulus adanya. Terkadang kami akan menghadapi masalah. Terkadang kami akan dihimpit oleh pergumulan hidup. Tapi kami percaya Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi, Engkau tidak akan pernah jauh. Engkau akan selalu beserta kami, memberi kami hikmat, memberi kami kekuatan, supaya kami tetap tegak berdiri dan mengimani Engkau dengan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih atas pendengaran firman-Mu pada hari ini, yang lagi-lagi mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada masalah yang sanggup mengatasi kebesaran kuasa-Mu. Segala persoalan adalah masalah yang kecil ketika kami beserta dengan Engkau. Maka ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak menjadi orang yang lemah, yang gampang berputus asa, bahkan hilang harapan dan menyerah dengan segala perjalanan hidup ini. Biarlah kami tetap kuat, sembari berhikmat yang daripadamu, agar kami tidak tenggelam berlarut-larut di dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang senantiasa setia menyerahkan kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi segala pergumulan ini di dalam hikmat yang daripadamu. Kami berserah diri Tuhan, terutama kami mengingat di masa pandemik yang hingga hari ini belum kunjung usai. Ajar kami ya Bapa untuk tidak terlalu terlena dengan segala sungut-sungut kami, dengan segala pertanyaan-pertanyaan kami, yang senantiasa sibuk mencari tahu kapankah ini akan berakhir. Seperti apakah kemudian, berapa lama lagi ini akan berada di bumi ini. Tapi biarlah kami Tuhan senantiasa Engkau ingatkan untuk tetap memberikan diri dan waktu kami mengerjakan segala hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak menyia-nyiakan waktu kami dengan terus bertanya dan bertanya tanpa berbuat apa-apa yang bermanfaat bagi diri kami, bagi orang banyak, terutama menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bila hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang mengajar kami memperbaiki diri kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dalam pendidikan maupun pekerjaan. Demikian juga dengan orang-orang atau jemaat-Mu yang saat dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah tabib yang agung, yang sanggup memberikan pemulihan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kuatkan mereka dalam pengharapannya. Berkati setiap upaya para medis dan keluarga, agar mereka Tuhan tetap di dalam iman yang kuat terhadap-Mu, sembari menanti-nantikan penyataan mukjizat-Mu. Kami serahkan juga setiap orang yang mengalami penderitaan, baik itu oleh karena pandemik ini maupun dikarenakan beban hidup. Tuhan Yesus,
mari lawat mereka dalam setiap pergumulan persoalan hidupnya, agar mereka tetap dikuatkan, tidak menjadi orang yang lost hope, tetapi mereka tetap di dalam pengharapan dan keyakinan penuh, sembari menantikan apa yang menjadi kehendak-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan seluruh para medis, pemerintah kami, dan juga para aparat negara, satuan petugas penanganan COVID-19 yang tetap berjibaku Tuhan Yesus untuk mengatasi penyebaran daripada COVID ini. Biarlah mereka Engkau berikan kekuatan agar mereka Tuhan tetap berhikmat dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Inilah kami Tuhan, para orang-orang yang senantiasa mengasihi dan percaya terhadap-Mu. Berkatilah kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita, mari kita menyerahkan persembahan kita sembari bernyanyi, Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, diberinya pengharapan di tiap langkahmu. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, diberinya pengharapan di tiap langkahmu. Walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu. Segala hal yang baik diberinya padamu. Tuhan yang memberikan bekal yang kau perlu. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhanmu. Saudara-saudari yang terkasih, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini, agar kita tahu bahwa Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dialah Tuhan yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Kiranya kita mengandalkan Allah agar Allah memberi kekuatan bagi kita di dalam menjalani hidup kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, Engkaulah yang kami andalkan di dalam hidup ini. Ketika kita masih menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini, ingatlah bahwa Allah yang Maha Kasih, Dialah sumber kekuatan kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berharaplah selalu kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu. Ingat, tetap ikuti protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ingat, kesehatan itu penting. Sehat selalu beserta dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Horas.